إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, sesungguhnya bulan yang mulia itu telah dekat dengan kita. Bulan yang penuh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Bulan yang penuh kemuliaan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kasih sayangnya, rahmat dan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siyam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sebuah hikmah yang agung, sebuah tujuan yang sangat mulia dari disyariatkannya puasa Ramadan. Ia adalah agar kita semua menjadi hamba yang bertakwa. Dan sungguh mulia orang-orang yang bertakwa. Dan bagaimana janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa pun luar biasa. Allah berfirman, innal muttaqina fi dhilali wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam fi dhilali wa uyun, berada dalam naungan-naungan dan mata air yang mengalir. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan dari apa yang mereka inginkan. Dan dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Silahkan kalian makan dan minum dengan nyaman disebabkan oleh amalan kalian. Subhanallah, betapa agungnya balasan orang yang bertakwa ya akhal Islam, yaitu ia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Allah juga berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan mata air yang mengalir. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dengan pertolongannya, dengan inayahnya. Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya akhal Islam, betapa agungnya balasan orang yang bertakwa itu. Dan ternyata Allah syariatkan bulan Ramadan agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah, agar senantiasa Allah membantu kita dan menolong kita dengan inayah dan taufiknya. Maka sungguh ya akhal Islam, sesungguhnya puasa Ramadan adalah merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Dengan adanya puasa Ramadan, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah ingin
Dengan adanya puasa Ramadan, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah ampuni kita agar kita masuk ke dalam surganya. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan siapa yang qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan ya akhul Islam, bahkan salat tarawih pun menggugurkan dosa-dosa kita. Betapa agungnya bulan Ramadan ya akhul Islam. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin, maradatul jin, wa ghulliqat abwabun nar, wa futtihat abwabul jannah, wa yunadil munadi, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyasy syarr aqsir, walillahi utaqa minan nar, wa dzalika kullu lailah." Apabila malam pertama dari bulan Ramadan, kata Rasulullah, maka setan-setan itu, jin-jin yang jahat itu diikat, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, dan akan ada malaikat yang menyeru, "Wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah." Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Subhanallah ya akhal Islam, betapa agungnya bulan Ramadan, sehingga untuk mendapatkan dan meraih ampunan di bulan Ramadan sangat mudah sekali. Bagi orang yang beriman, yang menginginkan akhirat, yang menginginkan keridhaan Allah, yang memandang Ramadan sebagai sesuatu yang sangat indah dalam hidupnya. Ia memandang Ramadan sebagai sebuah kesempatan emas untuk ia menggugurkan dosa-dosanya dan mendulang pahala yang sangat banyak di sisi Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin yang menginginkan kehidupan akhirat gembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena ia adalah musim yang sangat jarang terjadi, hanya sebulan sekali dalam setahun ya akhwal Islam. Kesempatan untuk menggugurkan dosa kita sangat mudah sekali ya akhwal Islam. Berbeda dengan orang-orang yang ada di hatinya penyakit, orang-orang yang di hatinya lebih menginginkan dunia, orang-orang yang di hatinya penuh cinta kepada dunia. Ramadan ia pandang sebagai sebuah beban yang berat dalam hidupnya. Ramadan ia memandang sebagai sesuatu yang bisa menghalangi syahwatnya. Namun orang beriman tidak demikian ya akhal Islam. Lihatlah para sahabat dahulu, orang-orang yang beriman, yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Ketika datang bulan Ramadan, mereka bergembira. Mereka saling memberikan selamat kepada teman-temannya dengan datangnya bulan Ramadan, menunjukkan kegembiraan mereka, karena mereka orang-orang yang paham tentang hakikat kehidupan dunia. Dunia sesuatu yang fana, sehingga mereka lebih mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Faya akhal Islam, ini dia datang bulan Ramadan, tamu yang sangat mulia sekali. Berusahalah kita ya akhal Islam, bertekad untuk bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini dengan banyak beramal saleh. Sungguh amal saleh itu kebutuhan kita ya akhi. Siapapun yang menjadikan amalan saleh sebagai kebutuhan hidupnya, ia akan semangat untuk beramal. Seperti halnya orang-orang yang butuh kepada uang, ia semangat mencari uang. Seperti orang yang butuh kepada makanan, ia semangat mencari makan. Demikian pula orang yang memandang amalan saleh sebagai kebutuhan hidupnya, bahkan melebihi kebutuhannya kepada makanan dan minuman, maka ia semangat untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Faya ummatal Islam, adakah kebahagiaan hidup di dunia kecuali dengan kita beramal saleh dan menaatinya? Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih bernilai dalam kehidupan kita di dunia ini dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena demikian ya akhal Islam, bekal kita menuju kematian hanyalah amalan saleh. Kita tidak akan membawa harta yang melimpah ruah, kita tidak akan membawa rumah yang megah,
Kita tidak akan membawa kendaraan yang mewah. Yang akan masuk ke dalam kuburan kita adalah amalan saleh kita. Maka ini di bulan Ramadan kesempatan besar ya akhwal Islam. Kita berusaha untuk beramal saleh dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan sedekah, dan banyak lagi amalan-amalan saleh yang lainnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatul Islam, siapa di antara kita yang ingin bisa beramal saleh dengan nikmat di bulan Ramadan, maka hendaklah ia bersihkan hatinya sebelum ia masuk bulan Ramadan. Karena kebersihan hati ya akhal Islam sangat berpengaruh terhadap ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang hatinya banyak penyakitnya, hatinya dikotori oleh dosa, lalu ia tidak bersihkan ketika ia masuk Ramadan, puasanya dikotori oleh banyak maksiat. Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan puasa dia. Akibat ia masuk bulan Ramadan tidak membersihkan hatinya, tidak bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan sementara hatinya penuh dosa, tidak istighfar kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah, tidak ada sesuatu yang lebih berat dari dia dari ibadah kepada Allah. Kalaupun ia ibadah, ia tidak merasakan kenikmatan dan kelezatannya. Sehingga kamu lihat dan kita lihat orang-orang yang di hatinya penuh cinta dunia ketika bulan Ramadan, yang ia harapkan segera selesai bulan Ramadan. Ketika ia salat tarawih, yang ia harapkan bagaimana segera selesai salat tarawih. Bahkan ia pun salat tarawihnya begitu cepatnya karena ia tidak lagi merasakan kelezatan dalam bermunajat kepada Rabbnya. Kalaulah seseorang merasakan kelezatan dalam salatnya, dia akan merasa betah berlama-lamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Namun demikian ya akhal Islam, maksiat senantiasa melemahkan hati seorang hamba, sehingga akhirnya menjadikan hatinya tidak betah ketika ia bermunajat kepada Allah, karena ia lebih betah dengan maksiatnya atau ia lebih betah dengan dunianya, sehingga akhal Islam Allah palingkan hatinya karena Allah tidak suka kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم اهدهم لما تحب وترضى ووفقهم يا رب العالمين إلى هدايتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.